Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu buat kita semua. Pada pagi hari ini kembali kita mengucap syukur boleh beribadah kepada Tuhan walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mazmur 105 ayat 1-3 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan." Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memuji Tuhan. Walaupun kita di rumah masing-masing, mari kita tetap semangat boleh memuji Tuhan. Kita puji Tuhan dengan lagu yang pertama, Hormat Bagi Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kembali kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Sebab Kau Besar. Suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak berhenti. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh beribadah walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi iman kami, hormat kami kepadamu Tuhan. Layakkan kami boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kami ingat, kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami terus boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpuji nama-Mu Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita memuji Tuhan dengan lagu berikutnya, yaitu Dalam Yesus. Dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita mengambil sikap berdoa, kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan kami di hadapan-Mu. Kami menyadari segala keterbatasan, kelemahan kami, dosa-dosa kami Bapa di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi. Pelanggaran-pelanggaran kami tidak ada yang tidak terlihat oleh-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon belas kasihan Tuhan untuk kehidupan kami Bapa. Kami menyadari bahwa kami sering kali gagal di dalam melakukan firman Tuhan setiap hari. Kami gagal dalam persekutuan kami dengan-Mu. Kami gagal untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kami gagal untuk menjadi murid Kristus. Bapa dalam surga, kami mengakui segala keterbatasan kami. Pikiran-pikiran kami yang jahat, perkataan kami yang jahat, tingkah laku kami yang jahat di hadapan-Mu, yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Bahkan mendukakan orang-orang yang di sekitar kami. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah belas kasihan Tuhan boleh turun atas kehidupan kami. Kami sebagai orang-orang Kristen seringkali tidak memancarkan buah yang ada dalam kehidupan kami. Kami sebagai gereja Tuhan, seringkali kami gagal melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Kami sebagai keluarga-keluarga Kristen, seringkali kami gagal menjadi keluarga-keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sebagai bangsa dan negara, hidup berbangsa dan bernegara, kami seringkali mendukakan hati Tuhan karena tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kami pengampunan-Mu, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk salib yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga melalui salib-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, itulah yang memerdekakan kami. Itulah yang menolong kami, menyelamatkan kami untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Berita anugerah yang sampai kepada kita, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan membacakan responsoria kita pada pagi hari ini. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah ya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam perang. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Bersama-sama, siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Amin. Gloria Patri.
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memuji Tuhan dengan lagu pujian seperti bejana. Dalam tangan-Mu Tuhan, di tengah pencobaan, lelah dan aniaya akan membuatku sempurna menjadi bejana indah. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Seperti Amalia dalam tangan penjunan, demikianlah hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah pencobaan, dera dan aniaya akan membuatku sempurna menjadi bejana indah. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap pujian kami, doa-doa kami kepada Tuhan, bahkan terlebih lagi untuk firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati setiap firman, boleh menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam langkah kehidupan kami setiap hari. Itulah yang membuat kami kuat dalam menghadapi hari-hari kami ke depan, karena firman-Mu berkuasa mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Kau yang memberkati jam ke depan, sehingga firman-Mu boleh menerangi hati setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tema yang sampai kepada kita pada pagi hari ini, hidup dalam Kristus. Terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, dan kemudian 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-13. Kita akan membaca dari Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya,
supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang hidup di dalam Tuhan, itu berarti hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu melihat realita kehidupan sekarang ini, apalagi kita menghadapi virus corona yang sudah lebih hampir 2 tahun yang kita alami, tentunya kehidupan kita semakin hari semakin lama, bukannya semakin mudah. Tapi hidup, menghadapi realita kehidupan kita harus lebih lagi berjuang di dalam menjalani kehidupan kita. Pertanyaan untuk kita adalah, apa yang membuat kita bahagia atau apa yang membuat kita sangat bersukacita di dalam kehidupan kita? Mungkin ada yang berpikir, dari sebagian kita berpikir mungkin bahwa hidup yang berbahagia adalah ketika kita mempunyai harta dunia, jabatan, apa yang kita inginkan semua terlaksana. Itulah kebahagiaan kita. Itulah yang diimpikan oleh kita. Mungkin sebagian berkata, saya berbahagia ketika saya bisa hidup bersama-sama dengan keluarga, dengan lengkap, dengan sukacita, suami dengan istri saling mengasihi, orang tua dengan anak saling mengasihi. Itulah kehidupan yang berbahagia. Tetapi hari ini kita belajar bahwa kehidupan yang berbahagia yang sejati adalah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus adalah sesuatu yang indah karena kita hidup bersama-sama dengan Kristus setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik di dalam kehidupan kita. Mengapa kita berbahagia hidup di dalam Kristus? Karena dialah sumber kehidupan kita. Tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita melihat satu gambaran yang Tuhan Yesus berikan dalam nas yang kita baca tadi, dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, Yesus menggambarkan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan ada 2 hal paling tidak tentang akulah. Kalau kita mengingat bahwa kata akulah merujuk kepada keilahian Allah itu sendiri, sifat Allah itu sendiri. Kalau kita melihat perjanjian lama, Tuhan menyatakan ego eimi, aku adalah aku. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan akulah Allahmu, gitu ya. Dan yang kedua, pokok anggur yang benar.
Berbicara pokok anggur yang benar berarti dialah pokok anggur yang sejati. Berarti ada yang tidak sejati, ada yang palsu kalau dibandingkan dengan kata yang benar. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, bangsa Israel digambarkan seperti kebun milik Allah. Tetapi sayangnya Israel tidak berbuah manis. Oleh sebab itulah pada bagian ini Tuhan Yesus mengatakan satu gambaran yang tidak asing untuk orang-orang Israel, bahwa akulah pokok anggur yang benar. Hanya di dalam Kristuslah kita boleh mempunyai sumber kehidupan. Dan kita sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan digambarkan seperti ranting yang ada, yang menempel, yang tinggal bersama-sama dengan Kristus. Digambarkan bahwa ada ranting yang tidak berbuah, ada yang ranting yang berbuah. Dua-duanya sama-sama dibersihkan. Kalau kita lihat, ranting yang berbuah tetap dibersihkan. Apa tujuannya? Supaya ranting itu berbuah banyak. Kemudian ada ranting yang tidak berbuah dan juga sama dibersihkan, tetapi endingnya adalah berbeda. Ranting yang tidak berbuah dia akan dicampakkan, dia kering dan akan dilemparkan ke perapian. Jadi di sini Tuhan Yesus menggambarkan, kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus, hidup tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka akan berbuah banyak. Itulah tujuan yang Tuhan mau bagi kita setiap orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahwa hidup di dalam Kristus, tujuan akhir kita adalah hidup berbuah banyak. Kalau kita lihat, teks ini adalah teks di mana Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini. Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran, satu nasihat kepada murid-murid pada waktu itu, pada perjamuan terakhir, supaya mereka hidup tetap tinggal di dalam Bapa, Bapa di dalam murid-muridnya, dan menjadi satu. Di sini dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah apa-apa dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi penekanan dalam teks ini adalah tetap tinggal, tetap menempel. Kalau kita melihat bahwa di dalam pokok anggur itu ada akar yang memberikan kehidupan. Akar berfungsi untuk mencari makanan, untuk mencari zat-zat tanah, dan menghidupi pohon serta ranting, sehingga mereka, ranting dan pohon ini, bisa berbuah. Jadi Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anaknya tinggal di dalam Kristus. Bagaimana caranya kita tinggal di dalam Kristus? Paling tidak di sini dikatakan, kamu harus tinggal di dalam firman-Ku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu bersekutu dengan firman-Nya. Persekutuan yang indah melalui firman-Nya. Karena apa? Firman itulah yang memberikan kehidupan rohani. Firman itulah yang menjadi makanan rohani setiap hari. Firman itulah yang menghidupkan kita di dalam kerohanian kita. Kita setiap hari butuh makanan jasmani. Satu hari kita bisa makan 3 kali bahkan lebih. Begitu juga dengan kerohanian kita. Persekutuan kita dengan Tuhan itulah juga sesuatu yang sangat penting untuk kita pupuk, untuk kita tumbuhkan setiap hari. Firman itulah yang membersihkan kita setiap hari, menolong kita untuk terus
mengenal siapa Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan bagian yang lain, betapa pentingnya kita hidup di dalam firman Tuhan. Mengapa demikian? Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di sini dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah orang yang berbahagia. Kalau kita menginginkan kebahagiaan yang sejati, itulah orang-orang yang diberkati oleh firman Tuhan setiap hari. Maka kebahagiaan, damai sejahtera yang daripada Tuhan itulah yang menempati hati setiap murid-murid Kristus. Kalau kita lihat perumpamaan yang lain tentang orang yang hidup di dalam firman Tuhan, itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25, di situ digambarkan tentang dua macam dasar. Di sini dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku melakukannya, itu sama dengan orang yang membangun rumah di atas batu. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita melandaskan kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan, kita sedang membangun rumah kita di atas batu. Batu digambarkan sesuatu yang kokoh. Ada begitu mungkin yang bisa melanda kita. Tetapi ketika kita mendasarkan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, hidup bergumul dengan firman Tuhan, maka kehidupan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Itulah orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan boleh untuk lebih lagi kita bersekutu bersama-sama, hidup di dalam Kristus setiap hari, di dalam kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, di dalam jam-jam kita berdoa, beribadah secara pribadi maupun di dalam beribadah kita, komunitas kita di dalam gereja. Jadi itulah yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara hidup di dalam Kristus dengan hidup di luar Kristus, tentunya dua hal yang berbeda. Ya, hidup di dalam Kristus kita akan mendapatkan penyertaan dari Allah. Kita akan berbuah banyak dan kita akan memiliki hidup yang kekal. Dan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita peroleh karena kita hidup bersama Kristus. Bagaimana dengan hidup di luar Kristus? Tentunya dikatakan dalam Yohanes pasal 15 tadi dikatakan, ketika kita hidup di luar Kristus, ketika kita melepaskan diri dari pokok anggur yang benar, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa karena kita terlepas dari sang sumber hidup itu sendiri. Kalau kita tidak menempel, kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, maka kita akan mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk menghadapi realita kehidupan kita setiap hari. Kita tidak akan merasakan penyertaan Tuhan, tidak akan merasakan pertolongan Tuhan,
tidak akan merasakan bagaimana Tuhan mengasihi, menuntun, dan memelihara kita. Dan kehidupan kita tentunya ketika kita hidup di luar Kristus, hidup kita sedang menuju kepada kebinasaan. Tentunya dua kehidupan ini kita pasti memilih ingin hidup di dalam Kristus. Karena hidup di dalam Kristus adalah sesuatu yang indah. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Di sini dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, marilah kita hidup di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dan dibangun di dalam Kristus. Sesuatu yang indah, maka kehidupan kita, meskipun kita menghadapi realita kehidupan yang sulit, tetapi bersama dengan Kristus kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru, kita bisa melalui saat-saat yang sulit sekalipun di dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi yang kedua, yang kita dapatkan ketika kita hidup bersama dengan Kristus adalah kehidupan yang kekal. Tadi yang pertama, ketika kita hidup bersama dengan Kristus, kita akan berbuah banyak. Dan yang kedua, hidup bersama Kristus, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13, 12 dan 13 dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Di sini dikatakan syaratnya untuk memiliki hidup yang kekal, bahwa dia harus memiliki anak. Siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Siapa anak di sini yang dimaksud adalah tentunya Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Begitu jelas Alkitab mengatakan syarat mendapatkan kehidupan kekal bukan dengan perbuatan baik saja. Di dalam kekristenan, perbuatan baik bukan untuk memperoleh keselamatan, bukan untuk memperoleh kehidupan kekal, tetapi perbuatan baik kita adalah sebagai buah, sebagai ucapan syukur kita karena keselamatan yang sudah kita dapatkan di dalam Kristus. Karena kehidupan kekal kita terima dengan cuma-cuma, dengan gratis, dengan iman kita kepada Tuhan. Kehidupan kekal tentunya semua orang ingin memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Bagi Paulus dikatakan bahwa kematian adalah keuntungan. Dan bagi kita orang-orang yang percaya, yang sudah hidup di dalam Kristus, kematian bukanlah sesuatu menakutkan, tetapi satu awal di mana kita bisa hidup bersama-sama dengan Kristus nanti di surga yang indah yang Tuhan siapkan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi ada kehidupan kekal, ada hidup yang menuju kebinasaan. Hidup di luar Kristus menuju kebinasaan karena tidak hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi satu gambaran yang luar biasa yang Tuhan berikan, baik kita di dalam dunia ini, Tuhan memberikan penyertaan sampai kepada akhir zaman. Bahkan ketika kita anak-anak yang mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kehidupan di dalam Kristus adalah sesuatu yang sangat indah. Hidup bersama Tuhan seperti gambar awalan Tuhan menciptakan manusia. Hidup bersama-sama antara manusia dengan Tuhan di Taman Eden. Sebelum dosa masuk, itulah gambaran yang indah kehidupan bersama
Bahkan digambarkan Tuhan berjalan-jalan bersama-sama dengan Adam dan Hawa gitu ya, dengan manusia di Taman Eden, satu persekutuan yang indah. Tuhan sedang memberikan satu gambaran bahwa kehidupan di dalam Kristen, relasi manusia dengan Allah itu sesuatu yang indah. Manusia tidak ditinggalkan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah hidup, sudah tinggal, sudah hidup bersama-sama dengan Kristus atau belum? Atau jangan-jangan kita seperti ranting yang tidak berbuah, menempel tetapi tidak berbuah. Apa yang salah dengan hal itu? Kuncinya hidup di dalam firman Tuhan, hidup bersama-sama, hidup bergaul, bersekutu dengan Tuhan. Jika kita memberikan nama, memberikan label di dalam diri kita, kita adalah orang Kristen, kita adalah murid Tuhan, kita adalah anak Tuhan, maka seharusnya kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, ketika kita menarik diri dari persekutuan dengan Tuhan, menarik diri dari persekutuan dengan orang-orang beriman lainnya, maka lambat laun sebetulnya kita sedang mati rohani kita. Hari ini kita diingatkan, mari kita terus mengerjakan keselamatan kita. Hidup tinggal di dalam Tuhan, hidup melekat, menempel bersama-sama dengan Tuhan. Tentunya tidak gampang. Tentunya ada banyak hal yang mungkin membuat kita kesulitan dalam melakukan hal itu. Entah itu mungkin kesibukan kita setiap hari. Mungkin itu hobi kita yang membuat kita kurang memberikan waktu kita dalam berdoa, dalam membaca firman Tuhan, dalam bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan mungkin ada banyak hal lain yang membuat kita enggan untuk memberikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk melayani Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk terus-menerus hidup di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan menolong kita supaya kita boleh terus-menerus hidup di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Kami boleh kembali diingatkan betapa indahnya hidup di dalam Kristus. Kami boleh memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama Engkau kelak. Kami boleh mendapatkan penyertaan, kami boleh mendapatkan penguatan, kami boleh berbuah banyak ketika kami tinggal melekat, hidup bersama-sama dengan Kristus. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami gagal menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, Tuhan sudah setia kepada kami, tetapi seringkali kami kurang setia kepada Tuhan. Kami lalai dalam jam-jam doa kami lalai dalam jam-jam persekutuan kami dengan Tuhan. Kami seringkali lebih sibuk mementingkan diri sendiri daripada kami membaca firman-Mu. Ampuni kami ya Bapa, dan tolong kami, mampukan kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang selalu menjaga hubungan kami melekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu pujian Persembahanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkaulah yang telah memberkati kami, karena Engkaulah yang telah menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan apa yang telah kami berikan melalui persembahan kami, Kau pakai secara luar biasa untuk boleh memuliakan pekerjaan-Mu melalui gereja kami di tempat ini. Tuhan, berkatilah setiap para jemaat tangan-tangannya yang sudah memberi persembahan, berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan setiap kami. Apapun itu Tuhan, berkati supaya kami lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami, kemudian kita bernyanyi doksologi dan menerima berkat dari hamba-Nya dan kita aminkan. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.